pembaca Batam Pos, bertemu lagi sama saya Juanda dan rekan saya Bang Nur. Ya. Dalam kali ini rubriknya agak berbeda. Kali ini kami mendatangkan Direktur Utama Air Batam Hilir. Pak Mujiaman. Nah, mungkin beberapa hari ini warga Batam bertanya-tanya nih, kenapa sih begini dengan air Batam? Kenapa, apa yang terjadi? Apa ini? Kami hadirkan Pak Mujiaman di podcastnya Batam Pos untuk menjawab semua pertanyaan warga Batam. Kita kupas tuntas. Kupas tuntas. Pastinya Pak Mujiaman sudah siap nih dengan pertanyaan-pertanyaan warga nih Pak. Netizen ini banyak. Kalau netizen itu Pak, kalau di Instagram Batam Pos, kenapa sih begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa? Waduh, banyak kali pertanyaan tentang air ini ternyata. Karena tentang air dan listrik itu suatu pertanyaan paling sering Pak. Itu komen paling sering. Nah, ini kami datangkan Bapak di sini untuk menjawab semua dan mudah-mudahan Insya Allah saya jawab. Kedatangan Bapak bisa menjawab semua pertanyaan netizen di Batam. Ya. Silakan Bang Nur. Baik, kita mulai ya Pak. Siap, silakan. Ini santai ya, kita santai. Santai ya Pak. Minum ya. Ya, mungkin kita mulai dengan soal banyaknya keluhan yang selama ini terutama ketika mati. Misalnya ada gangguan pada pipa tertentu, lama sekali matinya gitu loh. Terus efeknya itu bisa sampai seminggu. Nanti perbaikannya juga memakan waktu yang lama. Misalnya di Baloi kemarin gitu. Bisa dijelaskan sedikit seperti apa sih kondisinya Pak? Kok kalau ada mati, kena beko, kenapa lama sekali selesainya gitu loh. Sehingga efeknya juga normalnya lama sekali gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa netizen Batam Pos ya, langgan Batam Pos dan seluruh warga Batam. Di Batam saya sudah 6 bulan. 6 bulan ya Pak? Ya, datang di Batam dan alhamdulillah belum pernah kembali ke Surabaya ke tempat saya karena mudah-mudahan agak beberapa tahun ke depan masih tetap di Batam Pak. Saya ingin fokus menyelesaikan masalah-masalah air yang ada di Kota Batam. Insya Allah kita bisa atasi agar warga Batam mendapatkan air yang cukup dan berkualitas. Baik. Pada bulan-bulan pertama saya datang di Kota Batam, masalah yang paling rumit adalah ketidakcukupan air. Ya. Kita melihat hampir seluruh kota Batam rata, mulai dari Tanjung Ucang, kemudian ke arah bandara, Buana Vista, Polda, kemudian ke CGM, Batam Lestari, dan hampir semuanya lah. Ya, tapi yang utama yang saya sebutkan tadi, Bengkong, Batu Ampar juga. Bengkong dan Batu Ampar. Kenapa sih air kira-kira boleh saya sebutkan 2 tahun terakhir kok warga Batam benar-benar kekurangan air, ya, kurang. Warga Batam yang saya cintai, ternyata setelah kita lihat bahwa Kota Batam ini tumbuh sangat pesat. Mungkin tidak disadari ya. Kota Batam tumbuh 6,84% per tahun. Itu nomor 2 di Indonesia. Setelah Surabaya. Jauh di atas rata-rata nasional sebesar 5% per tahun. Nah, ini adalah kondisi yang kita hadapi, yang kita nikmati, bahwa pertumbuhan ekonomi itu artinya apa? Kegiatan ekonomi di Kota Batam tumbuh. Itu baik di sektor konstruksi, sektor perdagangan, dan sektor seluruhnya. Rata-ratanya 6,84%. Hampir 7%. Ya, mungkin kita tidak menyadari juga bahwa 10 tahun terakhir air kita tidak ditambah kapasitasnya. 10 tahun terakhir Pak? Ya. Berarti sama? Stuck di angka berapa Pak? Stuck di angka 3.550 LPS. Berarti tidak ada penambahan investasi selama 10 tahun terakhir gitu ya? Tumbuh di tahun 2016 sekali aja itu cuma tumbuh 10%, tetapi kalau kita rata-rata selama beberapa tahun terakhir itu hanya 1,7%. Kan tumbuh sekali dibangun di MK1 tambahan.
Tapi kalau kita pakai sudah sekian tahun, akhirnya kan rata-ratanya cuma 1,7%. Kita ketinggalan. Berarti dapat hibah problem ya Pak ya? Gimana? Hibah problem ya Pak? Hibah problem. Jadi intinya adalah pertumbuhan investasi di bidang air tidak seimbang dengan kebutuhan. Iya. Kebutuhan adalah 6,84 per tahun, disediakan atau kita investasi hanya 1,7% per tahun. Ini suatu gap yang luar biasa. Warga Batam patut berterima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Rudi, Bapak Kepala BW Batam sekaligus Wali Kota Batam, bahwa pada tahun 2023 itu Batam menambah kapasitasnya 350 lagi. Sehingga pada hari ini kapasitasnya sudah mencapai 4.000 LPS sekitar ya, 3.900 sekian, tapi sudah hampir 4.000 LPS. 4.000 LPS. Oke. Kalau 4.000 itu butuhnya berapa sih? Kira-kira orang tanya ya. Iya. Jadi kalau dulu sebelum bulan Juni, Juli, Agustus itu memang sangat kurang. Kita minus di angka 500 LPS. Kemudian dari internal itu dari mana? Dari fasilitas yang ada kita naikkan. Kita tambah juga. Karena saya datang, saya cek fasilitas mana yang masih kita bisa optimalkan. Kita dapat tambahan. Sekitar 200 LPS. Kemudian bulan Agustus, September kita dapat bangunan baru 350 LPS. Jadi hari ini 4.000 LPS. 4.000 LPS. Itu udah cukup, Pak? Apakah cukup? Ini bahaya lagi nih Pak. Apakah cukup nih Pak? Ya. Soalnya masih banyak yang teriak kan gitu loh. Ya. Masih banyak yang belum dapat Pak. Alhamdulillah. Tempat-tempat yang dulu disebut krisis air, ya saya sebutkan tadi Tanjung Ucang yang dulu sama sekali tidak dapat, hari ini sudah dapat di malam hari sampai pagi hari. Malam hari sampai pagi hari. Nah, dulu cuma jam 2 pagi ya. Sekarang sampai pagi hari bisa, dan sampai ke Blok L yang mentok-mentok semuanya dapat. Semuanya dapat. Bahkan di CGM ya. Saya ingat pada bulan Juli ini saya di orang CGM ada demo dan mereka tidak dapat air. Alhamdulillah sekarang sudah bisa dapat air. Jadi daerah-daerah yang dulu mengalami krisis, jumlahnya sekarang sudah dapat air. Karena pasokan lebih banyak. Dan katanya jaringan juga lebih banyak sekarang. Ya. Mungkin ada yang mengeluh lagi. Kok masih malam aja? Masih kan? Ada yang belum dapat, ya. Ya, gimana caranya atau kapan bisa dapat? Dari sisi jumlah 4.000 itu sebenarnya untuk kota metropolitan setiap warga itu sudah mendapatkan 28 meter kubik per bulan. Tolong dicatat. Ini angka metropolitan sudah cukup 28 itu harusnya. Ya. Harusnya ya Pak. Harusnya sudah cukup karena kebutuhan minimum pemerintah itu menetapkan kalau setiap warga dapat 10. Ini peraturan di kementerian ya. Kalau dapat 10 meter kubik per bulan itu dianggap sudah kebutuhan minimal. Kita sudah di angka 28,4. Udah tinggi. Udah tinggi kita Pak. Udah 2 kali lipat, hampir 3 kali lipat. Alhamdulillah. Namun tempat-tempat tertentu ada sedikit ya. Tempat-tempat tertentu yang tinggi belum bisa dapat adil ya. Berarti 28,4 tadi di kota yang rendah, yang dekat dengan instalasi itu dapatnya di atas 30. Kemudian yang tempat tinggi dapatnya masih kurang dari 20. Masih kurang 20. Ini perlu keadilan. Bagaimana supaya adil? Apakah itu bisa? Sangat bisa. Kalau tadi investasi di hulu itu menambah air, kita perlu investasi di hilir. Yaitu menambah jaringan. Dan itu sudah dilakukan ya? Sudah dilakukan. Oh, di mana aja Pak? Mungkin titik-titik yang... Ya, tanpa jaringan
air ini ya numpuk di hulu saja, nggak bisa mengalir. Kalau toh mengalir ya ke tempat-tempat yang rendah yang sudah biasanya dapat, sekarang dapat lebih banyak. Supaya dapatnya lebih merata, maka kita harus lakukan perkuatan. Ya, kalau dibilang sudah 25 tahun pipa-pipanya tidak sesuai. Ada titik-titik tertentu yang karena kondisi lingkungannya korosif, pipanya sudah kropos ya, sudah kropos itu ada. Tapi lebih banyak saya katakan kekurangan jaringan ini adalah volume. Nah, kalau jalan raya itu lebar jalannya. Ini pipanya terlalu kecil gitu, Pak? Ya, sudah tidak mencukupi karena dulu dibangun bertahap. Kemudian contoh di Tanjung Ucang itu dulu masih kosong dengan pipa ukuran 400 mm sudah cukup. Ya. Sekarang tidak cukup. Tidak cukup. Karena masing-masing pipa itu punya kapasitas maksimum. Misalnya kalau pipa 800 mili itu bisa 1000 LPS. Ya. Kalau pipa 600 mili bisa sekitar 560 LPS. Ya. Kalau pipa 300 mili ya 140 LPS, nggak bisa lebih, kira-kira begitu. Untuk perbaikan pipa atau mungkin untuk pembaharuan pipa-pipa ini Ya. berapa persen berjalan, Pak, di Batam? Kita baru berjalan Sekitar berapa? baru di bawah sekitar 10%. 10%. Jadi kalau ada warga yang saya sampaikan Buana Vista dapat, CGM dapat, ya. Putrajaya dapat tadi, bukan karena tambahan jaringan, tapi baru tambahan suplai saja. Tapi andai kata tambahan jaringan, Tambahan jaringan kita akan merata. lebih baik lagi. Lebih mereka baik dapat. lagi. Jadi sekarang jaringan sudah kita tambah ke Saguba. Saguba itu tumbuh pesat mulai dari Sagulung, terus sampai ke Sungai Binti, pipanya hanya 300 mm. 300 mili, kapasitas berapa tadi? 300 mili 140 140 LPS. LPS, ya kecil, Pak. Warganya tambah sekian ribu, luar biasa di Nggak cukup lah. Sagulung ya, nggak Nggak cukup. cukup. Ini perlu kita lakukan bypass, kita tambahan suplai. Kemarin kita ambilkan potongan dari Arse sehingga jumlahnya bisa lebih banyak. Itu kira-kira. Pertumbuhan pelanggan setahun berapa, Pak? Per bulan mungkin ya? Atau per bulan berapa? Ya, netizen yang saya cintai semuanya, Bapak semuanya saya cintai. Tadi saya sebutkan warga Batam ini tumbuh luar biasa ya. Jadi pertumbuhan jumlah sambungan baru ya. Sambungan baru itu tahun 2024 ini diperkirakan 18.000. 18.000. Kita bisa bayangkan, kami terima Air Batam Hilir ini terima jumlah pelanggan 290 sekian ribu waktu kita terima. Hari ini sudah 311.000. 311.000. Dan akan masih kita tambah lagi 18.000 di tahun 2024. Kalau tahun 2024 ini kita tidak bisa menambah jumlah kapasitas air, maka di awal tahun 2025 sudah kurang. Balik lagi. Udah balik lagi. Ke krisis lagi. Yes. Berarti solusinya penambahan. Berita baiknya, Pak Kepala BW Batam ini telah mendapatkan komitmen APBN. Untuk bangun WTP baru. Untuk bangun WTP baru di Duriangkang sebesar 500 LPS di tahun 2024. Akhir tahun mungkin ya, sekarang akan dilelang. Berarti akhir tahun selesai? Akhir tahun selesai. Berarti 2025 aman lah Bapak ya? Sama ditambah Tembesi 230. 2025, 2026 mungkin masih bisa sampai 3 tahun ke depan. Masih aman. 3 tahun ke depan. Oh, di Tembesi dibangun juga WTP dibangun baru. juga. Kapasitas? 230 LPS. Berarti ada 730 LPS semua di Jadi ada 730 LPS itu kira-kira bisa untuk 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun itu tak terasa, Pak. Tak terasa. Kalau nggak disiapin dari sekarang, lagi. krisis lagi nanti kan gitu. Dan kuncinya investasi di hilir tidak boleh terlambat. Oke. Jadi harus kita siapkan mulai awal tahun ini menambah jaringan-jaringan yang kebutuhannya berapa. Sebenarnya simpel kok. Setiap 100 warga itu kalau kita alirkan 1 LPS sudah cukup.
100 warga, LPS, 1 LPS. 100 rumah. 100 rumah, 1 LPS cukup. Nah, kalau pipanya sekarang ada 2000, berarti butuhnya 20 LPS. Setiap 100 itu 1 LPS ya. Berarti kalau misalkan ada 2000, berarti 20 LPS. Iya. Kalau ternyata kok pipanya segini nggak cukup, sesimpel itu. Berita baiknya lagi, Pak Rudi telah berkomitmen uang hasil pengumpulan dari masyarakat, kita akan narik tarif itu. Ya. Tarif dapat sekitar 600 miliar lebih. Itu sekian 20%-nya itu dipakai untuk biaya operasi oleh ABH. Sisanya dikembalikan untuk investasi. Gitu ya. Sisanya untuk investasi. Tidak ada yang diambil untuk selama ini, belum ada diambil untuk BP, untuk keperluan yang lain. Oh gitu. Sebab Ini adalah ada persepsi juga begini kan. Gimana? Sejak dipindahkan ke ini, BP pengennya untungnya besar gitu. Sehingga bukan masyarakat yang untungnya besar. Masyarakat yang untungnya besar. Tapi perlu dijelasin ini kan. Jangan BP tidak. BP secara BP itu mengelola ya, tetapi uangnya 20% di ABH, 80% investasi untuk masyarakat lagi. Balik lagi ke masyarakat. Yang belum lancar adalah proses belanja dari uang ini masih kita menentukan pola dan prosedur yang aman, yang kemudian ini untuk bermanfaat buat masyarakat dan aman bagi pelaksananya. Ini kita masih mencari pola. Dan kalau ini sudah lancar, saya kira dengan sisa uang segitu banyaknya, ini menurut saya boleh dicatat ya. Ya, silakan Pak. Biaya air untuk IPAM di seluruh Indonesia, saya yakin bahwa di Batam ini yang paling murah. Batam paling murah. Jadi apa yang diberikan kepada ABH itu adalah, jadi kalau di paling sedikit, kalau di kota-kota lain misalkan Surabaya, biaya operasi itu mencapai 40%, 50%. Gitu. Bisa dicatat dan bisa dikonfirmasi ini ya. Gitu. Di sini kurang dari 30%. Kurang dari 30%, tapi ada berkurang nggak nih? Misalnya di pengolahan air untuk ininya dikurangi sedikit nih supaya kualitas. Tapi kita tahan dulu. Oh gitu, oke. Nah, nih sedikit saya merangkum ya, membaca Batam Post bahwa tadi disebutkan bahwa ternyata uang pungutan, maksudnya uang dari pembayaran dari warga Batam, 20% hanya diambil oleh 20 ABH. lebih ya, antara 20-30 ya. Sedangkan 70% lebih ya, itu digunakan untuk investasi dan dikembalikan lagi ke masyarakat. Dan satu hal mungkin yang harus pembaca Batam Post tahu bahwa air Batam ini pembayarannya paling murah se-Indonesia katanya. Benar nggak ya? Nanti kita lanjutkan lagi di obrolan selanjutnya. Setelah berikutnya. Oke, sip. Kita lanjutkan perbincangan berikutnya. Ada hal yang menarik tadi dikatakan oleh Pak Mujaman bahwa biaya operasional ABH itu ya Pak ya, paling rendah di Indonesia gitu ya, untuk biaya operasional produksi. Tapi ini juga semakin menguatkan persepsi di publik bahwa ya biaya operasional rendah, sehingga apa, kualitas airnya rendah juga karena mungkin dikurangi chemicalnya dan lain-lain sebagainya, sehingga air yang mengalir tidak bagus. Tapi kayaknya faktanya tidak begitu, Pak. Ya, tanya langsung. Ya, oke. Nah, Oke. apakah benar itu, Pak? Gitu loh. Ini ahli nih, dia paham. Oke. Silakan, Pak. Warga Batam dan pengguna pelanggan air Batam Hilir yang saya cintai, kualitas sistem air minum di Kota Batam ini mengikuti standar peraturan Permenkes 2/2003. Di kota-kota lain masih pakai 492/2010. Tapi Batam, begitu menterinya mengeluarkan peraturan baru 2023 baru saja, yang mestinya harus diimplementasikan, diberi waktu 2 tahun, Batam sudah pakai standar baru. Langsung implementasi. Standar baru. Oh, gitu. Nah, Berarti lebih baik. lebih baik.
Apa sih itu? Bahwa air sistem pengolahannya, parameter yang diukurnya, yang harus dilaporkan, frekuensinya, standarnya ditentukan sesuai Permenkes. Jadi air yang keluar dari unit pengolahan ini dijamin kualitasnya memenuhi syarat, diawasi oleh BP Batam, kemudian dicek rutin oleh kami internal, juga oleh pihak ketiga yang independen seperti Skovindo atau yang lainnya yang sudah punya hak untuk menganalisanya. Iya, kualitasnya. Pihak ketiga. Dan ini diawasi sehari-hari oleh BUSPAM. Oke. Kalau ada kualitas air yang ada di pelanggan yang kurang memenuhi syarat, tentu masih ada. Kenapa? Karena memang pipa-pipa air kita beberapa hari terakhir, ini musim hujan, saya sampaikan kepada warga Batu Besar, warga Bengkong, Ya. kemudian warga Tiban, dan warga Botania, jalur-jalur tersebut pada 2 minggu terakhir ini bocor. Oh, bentar. Ini yang sedang viral ya Pak ya? Ya, kemarin ada jadi ya. Tapi gimana ceritanya Pak? Ya. Cacingnya bisa masuk ke Oke, dalam saya jalur ceritain. pipa Boleh gitu kan? jelasin, Pak. Oke. Contoh adalah yang di Tiban. Pipa ini di dalam selokan air. Pipanya dalam selokan. Selokan limbah rumah tangga dan saluran pembuangan. Itu lah, semuanya ya. ada itu Pak Dam itu Pak. Hari pertama dia tidak dapat air, kita cari kemana-mana, tidak dapat. Hari kedua belum ketemu, hari ketiga pagi hari kapasitas pompa kita naikkan sehingga ada keluar tuh kelihatan yang keluar tuh keras. Barulah ketemu ternyata di dalam got. Berarti 2 hari telah Dimasuki oleh air got. yang tidak itu. Oke. Karena posisi Kemudian mati ya, Pak, ya? Mati, betul. Oke. Kemudian suplai kita stop, kita sambung. Setelah sambung kita lakukan flushing juga sebenarnya. Flushing sesuai standar kami. Ya. SOP-nya ya. Ya. Di samping pelanggan sudah teriak-teriak cepat. Ya. Ada juga tempat tertentu di Melati kalau nggak salah, Tiban Melati itu sampai sangat kotor dan keluar sangat hitam. Itu ada yang keduluan masuk ke sana, kedorong air yang baru Karena sudah ini. dua hari ya Pak, mungkin sudah sampai di hari, ujung Pak ya. ya. Sudah sampai di ujung dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya paham kalau Bapak Ibu Protes ya. Ibu-ibu marah, saya Iya, sangat iya. paham bahwa itu adalah termasuk kelemahan kami. Tapi ke depan kita pastikan bahwa setiap selesai sambung, maka akan kita umumkan kita fase flushing tidak boleh dipakai kecuali yang ya sudah nih saya terima. Nah itu ya. Biasanya itu juga yang ya, terjadi. Pak, MCK lah kan gitu. Yeah. Tapi berarti kan kalau misalnya mati seperti itu di got, berarti masyarakat bisa lebih Aware lah. aware ya. Aware. Maksudnya, wah Pak, ternyata di tempat got saya yang mati, bisa lebih langsung laporkan Langsung ke- diumumkan. bisa Karena laporkan ya, Pak? kalau di dalam got kemudian matinya lama, maka tentu air ini masuk. Masuk ya. Ketika disambung, maka yang keluar ya air itu tadi. Itulah yang terjadi, Itulah yang yang viral terjadi, yang ya. akhir-akhir ini. Sama di bandara, di sekitar bandara kemarin, ya. ya sore kita potong, motongnya selesai, direncanakan cuma 2 jam pekerjaan. Ya. Namun ternyata sampai pagi pun masih hujan deras dan tertutup banjir. Oh, berarti ini Posisi mati. Posisi mati. Nah, masuk lagi. ini pipa Masuk. lama Pak. Ya, pipa lama sedang kita relokasi waktu itu. Ya, Nah, ini berbicara berarti ada pipa lama dan pipa baru ya Bang ya. ya. Tapi kalau melihat nih ada pipa lama yang sering bocor, yang sering ditambal. Bagaimana sih sebenarnya kondisi pipa lama yang peninggalan dari pengelola sebelumnya Pak? Ya. Ya, jadi memang ada Batam ini dibangunkan bertahap ya, dari nggak ada jadi ada. Nah, untuk pipa-pipa yang awal kita temukan itu pating sliwer bahasa Jawanya itu banyak. Bahasa yang lebih mudah dipahami coba. Banyak sekali pipa saling crossing di arah sekitar ke Primol. Itu tidak boleh harusnya. Bukan. Maksudnya Jadi dulu sekian pipanya, kemudian butuh ini lagi, tambah lagi, sangat banyak di situ. harusnya
Harusnya kalau memang itu dirancang ya cukup satu Pipa besar. induk gitu ya. selesai. Induk Ya. besar saja ya. Nah, di situ ada pipa yang lama. Kita lihat sepanjang Kongko, sepanjang jalan itu banyak bocor Kongko. tiap hari. Ya. Itu berarti pipa memang kualitasnya sudah buruk. Ya. Ya, di luar dia apa yang saya sampaikan, ada yang masih bagus tapi perlu diperbesar. Tapi kalau di jalur Kepri sampai ke sana jauh sana Sampai ke- itu memang banyak yang bocor. Hari ini pun ada 4 yang ada di tengah-tengah jalan. Iya, hari ini. Ya, yang masih basah yang terus jadi itu. mata air itu Pak ya. Iya. ya Oh. basah terus itu. Itu Aspalnya sudah rusak jadi Pak. kita sudah minta izin untuk dibongkar Pak, tapi kita kerja sama sama pemilik jalan. Iya, iya. Ada kebutuhan-kebutuhan mereka yang belum boleh diganggu karena masih masa garansi dan lain-lain. Kira-kira gitu. Oh iya. Ya. Karena baru juga Baru pengerjaan. dibangun. Iya. Ada masa Itulah. ini Oh, pemeliharaan. Jadi- pipa itu yang harus dikerjakan segera karena dia bocornya ada banyak ya Pak. Ya, harus diganti. Harus diganti. Ganti pipa di pinggir semua supaya nanti Ya. kalau bocor pun mudah Lebih gampang. memperbaiki. Berarti ada di tengah-tengah jalan Di ya, Pak? tengah-tengah Ya, jalan. susah. Ya, warga Batam yang terhormat, pembangunan jalan harus juga lancar. Pembangunan Iya, iya, air iya. harus lancar. Nah, dan ini Baik. dua-duanya harus jalan seperti pelebaran jalan di Baloi kemarin. Ya. Nah, ini kita banyak sekali terganggu oleh bangunan drainase. Setiap bangun drainase, melebarkan jalan, pasti mengganggu pipa. Pipa, ya betul. Nah, ini kadang-kadang Pak, kalau berbicara masa lalu tuh ibarat kita bicarakan zaman Soeharto, Pak. Enak tuh zaman wah itu Pak. Tapi ini kadang-kadang ya, maksudnya ya kita bukannya membanding-bandingkan, tapi beberapa masyarakat merasakan, wah, enak zaman sebelumnya. Tapi sebenarnya kendala-kendala yang kita hadapi oleh ABH sendiri di lapangan tidak pipa. Mungkin tadi saya rangkum ya pipa yang sudah tua, mungkin sudah banyak bocor di mana-mana. Kapasitasnya kurang. Kapasitasnya kurang. Dan selain itu apa lagi mungkin Pak? Saya kira itu aja. Yang paling banyak adalah pipa yang keropos sudah saya tunjukkan tadi ada. Kemudian yang kedua adalah tadi jaringan yang kapasitasnya kurang. Yang paling berat hari ini selama saya 6 bulan ini adalah gangguan adanya pembangunan. Nah, itu Nah, Pak. itu tadi. Yang pembangunan ini. Jadi waktu di diskusi kami sebelumnya juga dengan anggota Dewan, apa nggak ada cetak birunya nih dikasih Blueprint ya Pak? blueprintnya dikasihin bahwa ini ada pipa kami loh di sini, tolong bekonya minggir sedikit, jangan digaruk gitu kan. Tidak ada mungkin dari Nggak ada AB koordinasi atau gimana Pak? Ya, koordinasi sudah dilakukan. Kemudian ya gambar ini tentu saja ketika membangun dengan apa yang ada di dokumen ada selisih. Wah, itu Oh, masalahnya. iya. Misalnya ada miss-nya ya. ada miss-nya. Iya, Misalnya Iya. ini dulu direncanakan harus lurus ke sana. Hmm. Waktu itu di tengah-tengah situ ada pohonnya yang sangat besar atau ada bangunan apa yang besar, ada apa galian yang sangat besar. Ini orang kan belok juga bangunnya Iya. kalau bangun waktu itu. Iya. Daripada lapor-lapor susah ya dibangun aja, yang penting lolos tembus itu. Itulah yang tergali. Itulah yang tergali. Contoh, ini harusnya lurus begini. Tiba-tiba dinaikkan sama dia. Ini yang banyak terjadi. Iya. Jadi yang lurus di bawah udah oke. Kalau mau ditanam lagi apa ditumpuk sama dilebarin Lebarin nggak? aman. Iya, betul. Tapi ada yang naik. Iya, seperti dekat Polres Bandara. itu ya. Iya. Dekat bandara ini naik Iya, kelihatan gitu. Ketika mau dilebarkan ya nggak boleh Nggak buat. bisa. Seharusnya tidak boleh seperti itu ya. Harusnya tertanam bagus di bawah. Itulah problemnya. Jadi, Itulah berarti- problemnya. Berarti blueprint ada, tapi Blueprint ada miss-nya di lapangan. Sesuai Ada dengan miss-nya di kondisi lapangan lapangan. juga. Nah, ini kalau pertanyaan saya Pak, ada satu pipa yang mungkin kadang ibarat pepatah Pak, sudah jatuh tertimpa tangga Pak. Sudah dicangkul oleh beko, ditabrak oleh si Truk. lori Pak. Ya ini Sebenarnya Pak, kalau mungkin kita cerita sama kawan, derita lu katanya. Dia. Saya kalau cerita mesti dibilang, derita lu Pak Muji katanya gitu. ini kan bikin pusing ABH Betul, dalam betul, berpekan-pekan. itu. Ya, Betul. itu Sudah dipasang, lalu ditabrak lagi. sudah diamankan dulu, patah kita sambung. Hmm. Kita amankan dengan patok-patok segala macam.
ada crane yang Crane berguling-guling dari jatuh. atas, jatuh. Patah lagi kan itu. Patah Nah, lagi. mungkin Pak, nggak ada sistem gini, Pak. Misalnya kalau terjadi kerusakan sini atau bocor atau suplai air yang di sebelah sini nggak ada semacam jalur yang memungkinkan untuk Ini crossing gitu. bagus Iya, Pak. sekali ini pertanyaan sampean tadi, bahwa ke depan Kota Batam ini harus punya yang namanya redundancy, atau redundant itu apa ya? Redundant itu, bahasa ini apa nih Pak? redundant itu backup. Backup. Oh. Jaringan-jaringan yang ada di sekarang tuh masih satu jalur semuanya. Iya. Duriangkang 12 arahnya ke sana. Duriangkang 34 arahnya ke sana. Duriangkang, kemudian ada lagi dari tempat lain, dari Nongsa ke sana. Iya. Ini harus dirangkai, namanya dengan interkoneksi yang ya, betul-betul. harus bisa. Iya. Harus bisa di Surabaya sebagai contoh, saya lakukan itu, ada ring road. Ring road ya, betul, Pak. Ini juga ring pipe. ring pipe. Ring pipe melingkar. Ini perlu sekali segera kita bangun. Iya, iya. Insya Allah setelah proyek 1000 LPS WTP ini selesai, kita akan arahkan ke sana, bahwa investasinya ada ke sana nantinya Pak. ada interkoneksi antar. Jadi kalau mati sini, pasok dari sana, aman. Harusnya bisa. Gitu kan, Pak. Nah, ini satu titipan, mungkin tadi ada berapa saya ubuk-ubuk Instagramnya Bang Nampos. Sebenarnya begitu mati air, itu berapa lama sih Pak proses akhirnya jadi normal kembali? Ya, apakah setiap pipa 600 pipa itu berbeda-beda problemnya Pak? Tentu kalau ukuran sampai dengan 200 itu 1 jam 2 jam selesai. 200 ke bawah itu 1 jam 2 jam. 1 jam 2 jam selesai. Clear ya Pak ya? Ya. Kalau udah segini. Ya, karena orang bisa diangkat pakai orang, bisa di ini. Nah, pengamanan awalnya juga pipa-pipa itu cukup paling diberi dengan pondasi kecil gitu ya. Tetapi kayak pipa 800 yang terjadi di Baloi, pipa itu kita sebut namanya pipa DCIP. 800 itu sebesar apa Pak? 800 itu 0,8 meter, 80 cm. Sebesar ini Ya, segitu ya, 80 cm. Itu pipa DCIP itu tidak ada sama sekali disambung dengan baut atau apapun, tidak ada. Hanya plug and play. Oh. Ini masuk, begini ini masuk, kayak colokan listrik itu aja. Iya, iya. Kemudian ketika dia berbelok sedikit, supaya ini tetap kuat, di tempat belokan ini diperkuat dengan yang namanya truss block. Contoh pas di perempatan Baloi itu, di situ dipasang truss block yang gedenya 1 gardu gitu. Tujuannya agar dia tidak mudah bergeser. Bisa dipakai tumbuhan dari kiri, tumbuhan dari sini. Kalau ada elbow pasti dikasih truss block. Iya. Karena kalau lurus nih bagus aja, nggak apa-apa lurus ya. Iya. Tapi kalau ada belok, ini harus diamankan dengan truss block. Nah, kemarin yang terjadi adalah sebelah kanannya truss block itu lepas. Ya, kita bayangkan bahwa truss blocknya masih segitu gedenya, masih kuat. Ini kita rancang, kita selesaikan. Tiba-tiba ketika mau pasang saya minta lihat sebelah kiri. Ternyata kirinya juga lepas semua. Sehingga kita harus gempur dulu nih truss block ini. Ini yang bikin lama kemarin. Jadi segede gardu, benar segede gardu. Itu kombinasi antara besi dirancang itu sama semen, sama cor. Iya. Betul. Itu yang terjadi, makanya itu cukup lama. Itu cukup lama. Cukup lama ya. Tapi kalau misalnya kok tidak ada problem, harusnya kita sedang buat SOP agar setiap pipa bisa selesai dalam maksimal 24 jam. 24 jam. Jadi apa caranya? Kita bikin skenario untuk pipa besar, spare part-nya apa, orangnya standby butuhnya apa, tuh weldernya berapa, semuanya harus lengkap. Iya. Dan itu akan kita kejar bahwa pipa-pipa rusak jangan sampai lebih dari 24 jam. Oke, berarti Itu. ada time yang jelas. Ada gitu time ya. yang jelas. Ya, Berarti ini yang jelas. kayaknya pertanyaan-pertanyaan netizen ini terjawab dengan jelas, Bang. Kenapa
Lama kali. Air lama. Kemarin kenapa nggak ada air? Memang kurang. Nah, sudah dijawab, Sudah diselesaikan. ditambah. Kenapa masih ada yang belum dapat? Kenapa tidak ada kemarin kan Pak, apa tidak ada blueprint apa segala macam? Ternyata ada miss. Ada di lapangan tuh Ternyata ada. yang seharusnya lurus ternyata naik ke atas. Meskipun dokumen tuh namanya as-built drawing. As-built itu sesuai dengan yang dibangun. Ya. Tadi kan dirancang. Ternyata sesuai yang tak dibangun. Ya, yang dibangun kemudian Ada disesuaikan. miss, Namanya ternyata as-built. di lapangan. Masih tetap ada miss-nya. Dan Kemudian itu yang membuat kadang-kadang ya mungkin tergaruk dan tidak. betul. Satu lagi nih sebenarnya isu yang paling penting adalah di Kota Batam ini saking sulitnya orang pengen menyambung sambungan Baru. baru. Oh. Ya memang kalau kemarin, tahun-tahun lalu sebelum saya di sini, airnya kurang, jadi orang ABH atau spam juga mau nambah baru ini tambah masalah, bener nggak? Kalau ini kurang, yang minta banyak, kalau nggak ditahan tambah masalah kan? Iya, betul. Itu dulu, ya. Itu dulu. Dulu. Sekarang saya lost, namanya bahasa Jawanya lost doll. Siapa yang minta air kita harus layani segera. siapapun datang tak Datang. tangani, tak Ya. masukin gitu. Jangan sampai, ini perlu dicatat, di Kota Batam ada jasa pengurusan sambung air. Sambung air ilegal. Ada makelarnya. Ah. Wah, ini keren nih. Yang Berarti di- jangan sampai ada makelarnya. Jangan sampai ada Berarti makelarnya. Minimalisir dan Tolong seluruh rakyat Batam dikenalkan dengan ordal. Orang dalam. dalam. Oh, iya. Namanya Mujiaman, ya. Orang langsung ordal. Ordalnya aja. Ya, ordalnya aja. Jadi Berarti- kalau ada Berarti kalau misalnya warga Batam gini Pak, saya mau sambung baru, saya punya ordal. Siapa? Pak Mujiaman. Ya. Langsung aja. caranya simpel ya, kita punya media, kita punya nomor WhatsApp, nomor call center, Anda telepon. Silakan. Ya, telepon silahkan, tanggapannya seperti apa. Kalau permintaannya rumit kayak, ya saya bisa bayangkan lah, rumit, tolong saya diberitahu, itu aja. Tapi harus dilakukan lewat call center, lewat saluran yang ada, Facebook, Instagram, telepon, silakan. Berarti ini Dan kalau ada kesulitan, tolong saya diberitahu. Tentu di situ ada banyak yang tidak tahu ya. Nah, itu yang kadang, Pak. Nah, Udah bahwa telepon, ada satu aja yang saya tidak bisa bantu adalah jika tanahnya memang sedang dalam sengketa. tapi kalau tanahnya tuh clear dan Clear. oke, Itu pun ya di kawasan-kawasan tertentu masih bisa kita bantu. Masih kita bisa bantu dengan yang sudah ada, peraturan yang sudah ada. Ya. Ada namanya sambungan khusus. Sambungan khusus ya. Itu masih boleh. Seperti Tetapi di tentu ruli-ruli itu ya, Pak ya. seperti di ruli-ruli itu itu. khusus Itu ya, Pak, ya? masih ada dan tentu kita kerjasama sama PU Spam Iya. untuk minta izinnya. Iya. Nah, karena itu memang kewenangan pemerintah. Iya. Mereka warga juga, Ya. walaupun mereka di tempat yang ilegal. Saya ingin kan- bantu, mau di tempat manapun saya ingin bantu Hmm. maksimal. Ya, jangan sampai ada di Kota Batam jasa pengurusan Air, sambung sambungan. air. nanti di Facebook rame kalau memang Ya, itu ada Pak. tolong disampaikan ya. Tolong disampaikan dan harus segera menghubungi ordal. Ordalnya masyarakat Batam Pak Mujiaman. Saya sendiri Jadi tidak sebenarnya. semua ordal tuh jelek ya. Ordal yang ini bagus. Karena langsung ke bosnya kan. Tapi Ya, ini saya kira itu. bincang-bincang pagi ini, waduh luar biasa nih Pak. Kita terjawablah semua Iya. pertanyaan-pertanyaan. Tapi masih ada satu juga. Apa itu? Apa itu? Ini Pak, ketika misalnya ada problem, orang kan tetap butuh air ini. Katanya nanti akan dikirim tangki, nanti minta 10 yang datang 1. Itu pun kan Nah, itu nggak dia. datang. Ini juga problem yang sering Ya. sering masuk ke kita. Itu gitu. gimana Pak ceritanya? Saya bisa bayangkan seperti ini. Air itu kalau yang mati pipa 800, tadi isinya antara 800 sampai 1000 LPS. Kalau 1000 LPS itu berarti untuk Kali 10. kali 100 ribu orang. 100.000. Nah, tinggal ngitung aja berapa. Mobil ABH berapa Pak? Tangkinya. Satu tangki itu isinya cuma 5 meter kubik. Enggak, berapa unit mobil kita Pak? Kita kerahkan kemarin 20 mobil. Nggak bisa dihitung udah terlalu banyak ya. Satu LPS itu sekitar 80 ini Rumah. meter kubik, Meter berarti kubik. sekitar sudah kalikan 4 160. Hmm. Oh. Atau gini Pak,
misalnya kalau dulu kan ada di daerah-daerah marginal tuh dibangun tangki gitu loh. Ya, Jadi ke bahkan depan. dulu ada dulu ada tempat beli airnya malah di Ya, disediain. jadi Jadi orang nggak perlu kayak hotel lah yang dia komplain, saya beli air tapi dengan kualitasnya yang jelek. Akhirnya komplain tamu-tamu. Nah, kenapa nggak ABH hanya menyediakan tempat, udah ambil di situ aja, kualitas terjamin gitu loh. kota ini harus menyimpan air. Boleh Pak tahan sebentar? Ya. Oke, Kita rehat sejenak Oke, di siap. sesi selanjutnya. Kita rehat sejenak. Baik, kita masuk di sesi ketiga dan mungkin ini adalah sesi terakhir perbincangan kita dengan Dirut ABH. Nah, ada keluhan selama ini dari kalangan perhotelan, restoran bahwa ketika air mati, mereka harus tetap mendapatkan air. Sementara penyedia jasa air ini entah siapa, sehingga kualitas tidak standar. Tamu hotel menjadi komplain. Nah, kenapa nggak dibuat saja misalnya, oh ketika air mati, silakan ambil sini. Ini standar dari yang disediain oleh ABH. Oke. Sudah. Warga Batam yang saya cintai, kota ini akan menjadi kota yang aman atas suplai airnya jika tandon air ini atau reservoir ini tersedia di seluruh kota. Dengan jumlah, kalau standar minimum itu adalah 20%, berarti untuk kebutuhan 5 jam. Maka kalau kita bangun bisa sampai kebutuhan 24 jam, maka tidak mungkin warga Batam tidak dapat air setiap harinya. Saya ulangi. Oke. Ya. Kalau tandon air itu di seluruh kota udah kita bangun, di tempat-tempat seluruh pojok-pojok kota, tengah kota semuanya kita bangun dengan jumlah persediaan 20%. 24 jam. 24 jam, Nah, oke. minimum 20% kita sudah dapat sekarang 20%. Kalau bisa kita punya 24 jam, maka kalau ada air mati dimanapun, kapanpun di kota Batam ini, orang masih pasti dapat akses. Iya, iya. Dan terbebas dari blackout listrik, misalkan sini Iya, mati, betul. sini mati, sini masih bisa hidup. Masih bisa Masih hidup. oke. Masih oke, dan itu bisa kita bangun. Kapan? Nah, Ini. kapan tentu akan kita persiapkan arahnya harus ke sana. Ya. Karena merupakan mandatori dan kita harus mengarah ke sana. Untuk lebih Berarti baik. ini baik. sudah ancang-ancang proyeknya Pak. Siap. Kira-kira begitu. Kira-kira Tadi- selain itu jadi proyeknya apa? Tadi interkoneksi Oke. antar IPA. Terkoneksi antar IPA, betul-betul. IPA mati, sini nggak bisa bantu. Ah. Ke depan harus bisa. Ya. Muter. Di switch. Kemudian tadi penyebaran yang namanya reservoir. Reservoir. Sekarang reservoir adanya cuma di beberapa tempat. Yang di luar pabrik itu ada contohnya di Tembesi kita pasang, Ya. di Oson kita pasang, dan itu masih kurang. Gitu. Masih kurang. ya, Pak. Kurang ya. Kira-kira berapa lagi Pak kita butuh? Sekarang baru 20%, berarti ada 4 kali lipat lagi, maka 4 itu kali akan lipat lagi. 4 kali lipat lagi harus kita bangun. Baik. Ini solusi ya, Pak ya. Ya, Ketika mati solusinya ada begitu. problem, Harus punya, tetap dapat air yang standar gitu. Standar. Bukan air yang disedot di. apalagi kalau Selokan tempat itu gitu. di atas, tempat Wah. itu di atas semua, Oh, jauh lebih maka listrik mati pun air tetap mengalir. Betul. Kayak di tangki 1000 kan, tuh bagus tuh. Semua Bukan. sampai ke Bengkong, sampai Batu Bisa, Ampel bisa. Harusnya kita siapkan Gitu. seluruhnya. Tapi ini tadi wacana-wacana atau perencanaan-perencanaan dari ABH itu bagus-bagus ya, banyak hal. Nah selain itu Pak tadi kan selain reservoir, interkoneksi, ada lagi mungkin yang dalam jangka pendek apa, yang jangka panjang apa kira-kira? Ya, jangka pendek tentu tadi kita sudah mengidentifikasi kawasan-kawasan baru yang berkembang itu pipanya kurang besar. Tadi yang paling pendek contoh ya. Contoh itu di Tunas ya, sekitar Tunas itu dulu disiapkan pipa 300 masuk. Ternyata ada Tunas 1, Tunas 2, Dua, Tunas 3 Tunas sampai 3. ke sana, Iya, pipanya iya, tetap satu. Sehingga sekarang yang belakang masih teriak. Berarti butuh berapa Pak? Ya, Pipa berapa itu? harusnya 2 kali lipatnya. Kita tinggal bangun tambahi 600, sebelahnya. ya. Saya kira gitu. Itu yang paling Iya. urgent. Iya. Itu kita identifikasi di banyak tempat masih perlu itu segera. Oh, Kita berarti akan ada bangun penambahan pipa nanti. penambahan pipa baru. Penambahan pipa Ya, baru. saya Itu kira jangka pendek ya Pak, Jangka yang pendek, dilakukan ya. ABH. Sama tahun ini WTP itu tadi ya Pak. Ada WTP, WTP dua ya, lokasi. 730 ya Pak? 730 LBS. Di 2 lokasi. Kita akan 2 lokasi. Ya. Baik.
tadi ini kan untuk investasi ini kan butuh uang nih. Pak Rudi udah bilang, kami bisa ubah semuanya menjadi lebih baik. Kalau ada uangnya. Kalau ada duitnya. Kalau tak ada duitnya gimana? Dari mana duitnya? Oke. Naik tarif. Ada rencana, Pak? Satu dulu, saya perlu buka wacana bahwa pemerintah dalam mencukupi kebutuhan air ini selain dari pengumpulan uang masyarakat tadi, juga bisa dari APBN. Tapi itu juga bisa dengan kerjasama investasi dari swasta. Sangat terbuka juga, boleh. Nah, untuk itu kalau dengan swasta otomatis sistemnya seperti nyicil seperti itu bisa sangat dibolehkan oleh. Ada juga namanya KPBU. KPBU itu kerjasama pemerintah dan badan usaha. Iya, betul. Itu bisa. Banyak sekali skema-skema itu. Yang bisa dilakukan, Pak, ya. Insya Allah setelah ini kita akan kaji mana-mana. Utang juga boleh. Berarti ini kalau investasi lancar segala macam dengan uangnya ada, berarti tidak menutup kemungkinan, Pak, bincang-bincang kita tadi bahwa Batam bisa ada air siap minum. Harus bisa. Warga Batam yang saya hormati, saya punya pengalaman membangun satu komplek dengan air siap minum di Surabaya. Ya. Berarti bisa diterapkan di sini dong, Pak. Tentu di sini nanti kalau kita mulai segera juga bisa. Bahwa perumahan yang dibangun baru itu harus siap instalasi dan segala macamnya siap minum. Sehingga kita tinggal tambahkan satu enhancer di depan perumahan agar air yang ke situ dicek ulang, dipastikan ulang, parameternya dicek ulang agar yang masuk sampai yang keluar nanti akan siap untuk diminum. Jika ini menjadi keinginan kita bersama, kenapa tidak? Oke. Bisa ya, Pak? Yang pasti bisa gitu. Nah, yang penting tadi ilmunya sudah ada nih, Bapak Mujahid sudah pernah menerapkan nih. Ilmunya ada, prakteknya sudah pernah kita lakukan. Iya. Ada tinggal kemauan tadi lah, kemauan tentu ada. Saya mau, Pak. Tentu ada biaya gitu kan. Biaya bisa didapatkan dari biaya yang langsung, yaitu dari kerjasama kita semuanya, membayar lebih mahal sedikit, tapi akhirnya lebih baik. Tapi rasanya realistis sih, Bang. Kalau kita bisa membayar lebih mahal sedikit, karena berapa kita itu selalu save money, mengeluarkan uang untuk membeli air minum kemasan ya. Bahkan lebih mahal dari kalau di total sebulan ya. Ini lebih mahal dari bensin ya. Serius, ini lebih mahal dari bensin. Bensin 1 liter sekarang 7.000. 10.000. 10.000. Woi, 10.000 paling murah ya. Kita lihat juga air minum juga sudah segitu. Gila nggak? Ya, 11 sedangkan sampai air 20, PDAM itu 1 liter itu hanya kita jual Rp5. Berarti ke depan bisa lebih murah lagi cost yang dikeluarkan. Kalau kita bisa layani masyarakat dengan air perkotaan yang kita buat, spam itu, maka harganya akan 1/1000-nya. 1/1000-nya. Berarti saya lebih hemat. Kebayang nggak ya? Ini harganya 1000 kali lipatnya air spam. Dan kalau kita bangun spamnya bagus, maka kita akan hemat 1/1000. Oh, luar biasa itu. Tinggal kemauan ya, Pak. Kemauan. Sekarang juga dari pemaparan tadi soal mendapatkan dana itu nggak susah kan. Ada beberapa skema tadi yang bisa dilakukan. APBN, KPBU, utang, yang naik tarif juga mungkin ya. Naik tarif. Tapi yang ditawarkan oke-oke semua nih, Bang. Ya, makanya kalau ke depan progres ini tidak jalan ya kita panggil lagi, Pak. Jadi yang terpenting adalah kita meningkatkan trust. Apakah problem-problem selama ini bisa kita perbaiki? Problem kurang air kemarin kita juga cepat, sigap kita lakukan. Nanti ada yang keruh, ada apa kita akan selesaikan. Jika ini sudah baik, tentu masyarakat akan memiliki kepercayaan lebih tinggi. Dan kita ajak ngomong sama-sama. Tuh. Baik, terakhir Pak, call center-nya juga harus lebih ramah dong, Pak. Dengan warga, melayani ketika orang nelpon juga mungkin perlu juga dibenahi gitu. Siap. Karena banyak kadang-kadang udah diangkat diletak aja kan di sini. Itu netizen tuh lapor ke kami gitu mungkin perlu juga. Kita sudah punya berbagai jalur ya, selain call center yang konvensional. Instagram, Facebook, semuanya kita bisa pakai. WhatsApp kita pakai. Baik. Dan jangan lupa ordal. Ordalnya Pak Ujang. Yang paling penting ini perlu ada di otak kita bersama. Harusnya setiap masalah itu warga
jangan sampai buang-buang jam kerja. Paling banyak sekali ketemu. Kalau bisa nggak usah ketemu dengan orang ABH. Ya. Ya, saya ulangi. Baik, betul. Nah, kita ingin membantu agar jam kerja warga Batam tidak dihabiskan untuk ngurus air. Ya. Maka pakailah saluran-saluran komunikasi yang kita siapkan. Ini Hari ini Baik. orang berpikir setiap instansi pemerintah, termasuk spam, listrik, ini adalah haus menghabiskan jam kerja rakyat. Betul. Saya ingin coba satu ini di bidang air, bahwa warga tidak harus ketemu orang kami untuk menyelesaikan masalah. Baik, ini dicatat ya. Ya. Kalau nggak sesuai nanti kita panggil lagi Pak. Tapi ini penjelasan dari Pak Mujaman ini sangat clear banget ya Bang. Ya, baik. Mulai dari pertanyaan-pertanyaan netizen, lalu juga wacana yang ke depan, problem-problem yang dihadapi oleh ABH sendiri, lalu juga problem-problem mengatasi masalah itu juga selesai. Iya. Nah, ini kita sudah sampai di penghujung podcast ini. Baik. Boleh silakan Pak Mujaman untuk Closing statement. closing statement-nya. Tentu saja pengalaman saya di Kota Batam selama 6 bulan terakhir, saya sangat ingin berterima kasih kepada Kepala BB Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi, dan Bapak Denny Tondano. Oh, Direktur BB Spam ini adalah partner saya. Tanpa kerjasama bimbingan dan support dari beliau-beliau berdua ini, tentu seluruh jajarannya ya, saya sebut dua aja, kami tidak bisa melaksanakan apa-apa. Alhamdulillah selama ini supportnya sangat baik. Terakhir, Pak RW, Pak RT di seluruh Kota Batam, pengalaman terindah saya bekerja di Spam di Kota Batam ini adalah Pak RW, Pak RT di seluruh Kota Batam sangat ramah. Semua kendala-kendala yang ada di masyarakat di lingkungannya, beliau mau menampung ya. Meskipun RT itu rugi terus, Pak RW itu rugi wakeh katanya. Tapi ternyata luar biasa. Seluruh RT di Kota Batam ini yang saya tahu adalah mereka orang-orang baik yang mau merespon. Tanggung jawab, dimaki-maki rakyatnya sama dengan saya, dan itu mereka tetap kekeh siap untuk membantu masyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak RW, Pak RT, dan seluruh pemakai air di Kota Batam. Jika ada kekurangan yang kami lakukan, silakan sangat mudah menghubungi kami melalui saluran-saluran yang sudah ada. Baik. Saya akan terima, dan insya Allah kalau ke saya sendiri juga saya pastikan saya balas. Siap. Perlu nomornya? Nomor saya adalah 0811 370 857. Nah, ini kalau ada nggak yang rahasia? Kalau ada ya? kendala, bisa langsung order. Orang dalamnya masyarakat Batam. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama ibu-ibu. Ya, mohon maaf pada awal-awal ibu-ibu ini banyak yang bawa celurit juga. Wah, ada Pak. Ada bawa celurit. Saya kira bawa piring doang Pak. Ternyata dengan komunikasi yang baik, dengan support kita juga, alhamdulillah sekarang sudah baik-baik semuanya. Tidak ada lagi ya, Pak. Ada jaminannya Pak, ke depan akan jauh lebih baik gitu ya Pak. Insya Allah kita harus terbaik. Baik. Makasih Saya kira banyak. itu. Berarti ini ABH terbaik. Kita menanti itu. Air untuk semua. Jangan ada merasa orang kelompok tertentu, baik umur, strata ekonomi, dan status tidak dapat air di Kota Batam. Iya. Ini sesuai amanah undang-undang. Sesuai amanah undang-undang. Saya termasuk aktivis air. Jadi kalau Bapak Ibu demo, saya ikut demo juga. Dengan perasaan yang sama ya. Perasaan yang sama. Demo tentu dengan kewenangan dan kemampuan yang saya miliki akan saya pakai untuk bantu. Baik. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, makasih banyak Pak Mujaman sudah datang di podcastnya Batam Post dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ada sebagian pertanyaan netizen, ada pertanyaan kami juga, tapi semua terjawab dengan clear. Semuanya kenapa ada cacing, ternyata ada penyebabnya Bang. Kenapa itu lama, ternyata ada tempat-tempat yang mungkin yang agak susah diperbaiki. Tidak segampang yang dibayangkan. Tidak segampang yang mungkin di pikiran masyarakat. Gampang aja, kenapa tidak dalam satu hari selesai? Ternyata ada problem yang membuat itu jadi lebih sulit ternyata di lapangan. Baik. Dan kenapa tidak ada blueprintnya? Blueprintnya ada kan? Ternyata melenceng-lenceng. Dia melenceng dari as-built drawing. As-built drawing. Dari yang
sudah dibangun melenceng sesuai dari- dengan itu. Ternyata tak sesuai ada juga, kan, problem-problemnya. gitu. Ternyata ya podcast ini menjawab semua ya, Bang. Ya. Mudah-mudahan podcast ini bisa menjawab keresahan semua pertanyaan-pertanyaan masyarakat Batam. Iya. Dan ya atas semua informasi, semoga informasi ini Betul. informatif. Ya. Dan ada harapan perbaikan ya, karena sudah ada tadi progres jangka Ya. pendek, Ya. jangka panjang gitu loh. Yang jelas tahun ini akan ada 2 WTP yang kapasitasnya 730. Dan kita tahan dalam 3 tahun ke depan. Oh, nanti. 3 tahun Tahan ke dalam depan. 3 tahun depan. Dan Dan kita masih kemungkinan- juga punya dam yang belum dimanfaatkan ya, ada Tembusi, Sungai Betul, Gong, dan ada lain Sungai sebagainya. Gong. Dan mudah-mudahan kalau Betul. tahun depannya lagi dibangun Hmm. lagi, kita lebih tahan lagi, lebih tangguh lagi akhirnya. Iya. Kita siapkan sampai 2045 blueprintnya sudah siap. Wah, ini sudah siap nih. Udah oke banget nih. Oke, Oke, saya percaya kalau ada Pak Bunjaman kayaknya Air Batam lebih baik. aman. Amin. Siap. Boleh, Bang, tutup. Baik, demikian perbincangan kami dengan Pak Direktur Utama PT ABH, Pak Mujiaman Sukirno. Dan sampai jumpa di perbincangan berikutnya terkait masalah-masalah publik. Akan kami hadirkan orang-orang yang berkompeten di podcast kami di Batam Pos. Cerdas memilih informasi hanya di Batam Pos. Salam redaksi.